kita sudah kenal sejak 2018, 2008, tapi kemudian setelah lulus jalan kita berbeda. Nanti kisah inspiratif apa yang bisa kita dapat dari kawan Simon ini, mungkin sebelumnya kita lihat dulu profil singkat dari Simon. Simon Tabuni, lelaki kelahiran Arfai, Manokwari 23 Oktober 1990 silam ini, memiliki hobi bermain sepak bola dan membaca. Simon menyelesaikan S1 di Fakultas Sastra Universitas Papua. Setelah lulus, ia mendaftar untuk ikut seleksi beasiswa LPDP dan diterima. Kemudian melanjutkan S2 di SOAS University of London. Sejak awal masa pandemi COVID-19, ia terjun menjadi volunteer COVID-19 Kabupaten Manokwari, di mana ia bertugas memberikan pemahaman terkait bahaya corona kepada masyarakat yang ada di Pasar Wasi, Manokwari. Dari situlah ia memperhatikan aktivitas pedagang pasar. Menurutnya, jika pandemi terus berlangsung, maka kondisi ekonomi pedagang buah dan sayur yang mayoritas dari Kabupaten Pegunungan Arfak pasti akan terganggu. Bergabung dengan beberapa rekan lainnya di dalam Papua Muda Inspiratif, akhirnya Simon dan kawan-kawan berpikir harus berbuat sesuatu. Kemudian keluarlah ide untuk mendirikan Anggi Mart. Sesuai moto hidupnya, hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini sedikit banyak aktivitas cukup membantu pihak lain seperti Mama Papua di pasar, serta ojek yang selama masa pandemi penghasilannya menurun drastis. Inilah sosok Simon Tabuni, founder Anggi Mart yang beralamat di Jalan Manunggal Kecil, Poko nomor 3, Kelurahan Amban, Manokwari. Oke bro, ini kan berapa bulan terakhir ini waktu masa pandemik, saya cukup diteror dengan pesan-pesan bahwa teman saya ini menjual sayur mayur dan perlengkapan dapur lainnya yang memang diambil dari mama-mama yang langsung dari Pegunungan Arfak. Kalau teman-teman tahu, Pegunungan Arfak itu memang daerah pertanian yang subur ya. Dan dia siap mengantar ke rumah dan membantu Mama Papua itu agar jualannya laku. Sementara pasar kan memang ya kita tahu kondisinya selama masa pandemik ini agak sedikit terganggu mungkin bisa ceritakan sedikit apa sih yang menjadi dasar awal mula bisa muncul ide-ide seperti yang bro lakukan. Ya, jadi saya dan beberapa teman-teman itu awalnya kami terlibat untuk sosialisasi tentang COVID di pasar tradisional di Manokwari, itu pasar Wosi dan pasar Sanggeng. Oh, itu yang volunteer COVID Kabupaten Manokwari ya, yang waktu itu memang ada perekrutan itu sebenarnya belum masuk dalam situ. Jadi kita teman-teman tergabung di Papua Muda Inspiratif. Jadi setelah kita lakukan sosialisasi, kita himbau mama-mama yang ada di pasar untuk memakai masker, kemudian cuci tangan. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh mereka, mungkin karena budaya yang sudah ada sejak dulu. Kemudian situasi pasar yang terlalu tertutup ya, jadi kalau pakai masker itu susah untuk bernafas. Iya, jadi kemudian ada situasi juga belanjaan mereka itu pendapatan mereka itu berkurang karena masyarakat tidak banyak ke pasar begitu. Jadi saya pikir ini apa yang harus kita lakukan. Jadi, tidak mungkin kita sosialisasi saja dari awal sampai terakhir, tapi harus ada muda-mudi yang harus terlibat di hal ekonomi gitu. Tidak hanya semua bergerak di sosialisasi terkait dengan kesehatan. Itu yang kenapa kami lebih baik kita bergerak di ekonomi, bantu mama-mama ini dengan cara itu. Kita buat penampungan sayur, kita beli dari mama-mama tua, terus di pasar kita tampung,
ingin supaya mereka tidak perlu untuk ke pasar lagi. Tapi kita berpikir bahwa kita buat gerakan yang istilahnya kita orang bisa ini karena di pasar ini ramai. Kita kalau semakin banyak beli terus melakukan penjualan online, artinya kan masyarakat tidak perlu ke pasar. Jadi mungkin ya secara tidak langsung mungkin kita buat situasi agak tidak ramai begitu. Jadi ya. Sabar, sebelum lanjut ini, Ton tahu Simon ini kan S2. S2-nya ini kalau tidak salah itu dapat beasiswa LPDP ya? Iya. LPDP di SOAS University of London. Iya. Pada saat kembali ini apakah tidak malu untuk melakukan ini S2 kembali kemudian jual sayur mayur? Iya. Mungkin cerita itu sedikit dulu baru kita nanti lanjut. Iya benar ya. Jadi tahun 2017 itu dapat beasiswanya 2015, kemudian bisa pergi sekolah tahun 2017 itu di SOAS University of London di UK, Kingdom di Inggris. Itu kuliah dari 2017 sampai 2018 selesai, terus kembali kemudian kenapa kesehariannya memang kerja di lembaga penelitian. Kemudian karena kita istilahnya pemuda harus berpikir kreatif kita tidak boleh lihat kita punya latar belakang mau sekolah S2 di Inggris atau mau sekolah di Amerika, mau kampusnya Oxford atau kampusnya apa, itu ketika kita kembali ke Papua, ini permasalahan di Papua itu kompleks. Jadi kita punya hal-hal ini di tempat lain, lalu kita bergerak untuk apalagi yang muda-mudi untuk melayani masyarakat itu dan ya kita melihat situasi juga situasi muda-mudi yang ada di Papua ini ya banyak yang mengharapkan pemerintah gitu. Tadi kan udah cerita nih soal S2 kemudian jual sayur, mungkin sekarang lanjut lagi. Ini teman-teman kan pasti bertanya-tanya, mungkin bisa diceritakan sedikit apa selain penghasilan apa yang bisa diberikan kepada mama Papua dan orang-orang sekitar pada saat masa pandemi yang aktivitas yang bro lakukan ini, mungkin bisa ceritakan sedikit saja. Siap. Jadi kita saat pandemi itu pada bulan Maret sampai April, Mei. Jadi April sampai Mei itu kita lakukan kita setiap pagi belanja sayuran di pasar itu sekitar 400.000 modal per hari kita keluarkan untuk belanja berbagai macam jenis sayuran di sekitar 15 mitra kami. Jadi kalau saya hitung-hitung juga itu sekitar 20 juta lebih ya yang kita istilahnya seperti invest ke mama ya, sebenarnya bukan kita yang invest, tapi karena semakin banyak orang berbelanja di kami berarti semakin baik, karena itu kita hanya jadi penyalur perantara untuk invest bantu mama Papua ini. Kemudian yaitu sekitar 20 juta. Kemudian selain penjualan kita jualnya secara online karena kita tampung, kemudian yang antar ke pembeli nanti ini kita pakai jasa ojek juga ikut terlibat di situ. Jadi ini dia punya multi dampak ya, tidak hanya kami saja tapi mama Papua, kemudian ojek juga itu sekitar 7 ojek yang memang bermitra di kami. Tiap pagi mereka lakukan pengantaran. Itu saya hitung itu ada sekitar 15-an juta yang untuk 7 orang ojek mitra selama 2 bulan. Itu mungkin kita punya dampak yang ada ketika kita bergerak dengan
gerakannya. Kemudian masyarakat yang di rumah kan lebih aman gitu, ada opsi untuk berbelanja, jadi dia tidak perlu untuk keluar rumah, tinggal di rumah saja, sayuran tiba dengan selamat di depan. Berarti ini ada efek domino gitu ya. Jadi tujuannya membantu mama-mama yang dari pasar, tapi kemudian yang sekitarnya juga hidup. Contoh seperti ojek dan ya macam seperti kita juga sebagai konsumen jelas terbantu karena kita beli tanpa harus bertemu langsung atau bertatap muka langsung. Oke, begini. Selanjutnya kita ingin tahu sebenarnya teman ini kan kemudian ide ini muncul, terus berapa orang yang terlibat dan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk promosi itu kan jelas ya kalau kita cari tahu jelas tidak mungkin tidak membutuhkan kos atau biaya yang mungkin pengorbanan itu yang coba menceritakan sebagai inspirasi kita. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang baik, kemudian hal-hal seperti pengorbanan orang pasti ada ketika orang mau terlibat untuk suatu gerakan begitu. Jadi ya awalnya waktu ya memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan pada masa jelang waktu itu, tapi karena kita berpikir bahwa ini gerakan yang baik sekali untuk membantu banyak orang, jadi ya akhirnya saya lebih banyak fokuskan waktu untuk bergerak begini. Artinya tiap pagi harus tentu belanja sayur, kemudian ke Bali nasi sayur, kemudian ketika ada pemesanan paket-paket makan sampai pengantaran. Kadang kalau ojek terlambat harus saya sendiri yang antar. Jadi antar sampai ke depan. Ya syukur-syukur kalau kita antar kayak orang yang tidak kenal kita ya, tidak kenal saya, apalagi kalau teman-teman sendiri ya kita anggap saja macam ya pasti ada celotehan-celotehan. Iya, pasti ada celotehan, tapi ya kalau saya sih berpikir ketika kita melakukan kegiatan yang membantu banyak orang ya itu fine saja begitu. Tidak perlu untuk orang mau takut ada celotehan kah, atau malu kah, apalagi kan buat anak Papua nih, malu nih paling tinggi sekali, gengsi apalagi kan mau usaha begini bilang mau antar ini kan menjaga pasir di ini itu kan paling susah sekali. Dan memang ini satu hal saja yang saya mungkin itu memang ya usaha begini ketua anak Papua memang tidak ketua punya sikap dari dulu malu, kemudian gengsi itu taruh di belakang, karena itu ketua tidak akan pernah berkembang atau tidak akan pernah terlibat di hal-hal ekonomi di Papua begitu. Jadi, itu salah satu tadi waktu, kemudian ketua harus tahu ketua punya gengsi itu di tempat lain begitu ya, meskipun ya ketua punya pendidikan tinggi ataupun ketua punya status tinggi, tapi harus kita membantu banyak orang harus kita taruh. Intinya itu kita harus ada untuk dan bermanfaat bagi orang lain, Pak. Intinya itu yang paling penting sekali. Jangan datang baru bikin susah. Iya, gitu ya. Teman-teman, begini cerita singkatnya itu awalnya penjualan sayur mayur dari Arfak ini, dari pegunungan Arfak ini dijual hanya secara online. Tapi kemudian sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kita ada duduk di ruko yang sewa khusus untuk menjual produk-produk dari mama-mama kita yang bertani, berkebun. Mungkin perjalanan itu kemudian apakah ini pertanda bahwa membantu orang juga bisa sukses tanpa maksudnya bisa menghasilkan atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan dari awal pertama hanya online dan kemudian sekarang sudah berwujud gitu. Iya benar. Iya benar. Jadi memang awalnya kita jual online itu 2 kali pindah rumah. Itu di rumahnya siapa itu? Itu di rumahnya teman. Ada salah satu teman tinggal di Jalan Manado. Itu Famanda Bro. Itu awalnya kita penampungan di situ. Kemudian kita lakukan penjualan online sekitar 3 hari. Ini karena tempatnya baik dari semua sisi, tapi ya
kita pikir untuk lihat tempat yang besar atau luas. Kemudian kita pindah ke Kampung Ambon. Kampung Ambon terus kita lakukan penjualan. Kemudian karena kita membantu banyak orang, akhirnya ya istilahnya banyak yang kalau usaha-usaha seperti ini banyak yang punya orientasi kan 100% bisnis bisnis. Jadi tapi kita lebih dia punya lebih beratnya ke sosial. Jadi karena ini masa pandemi, kemudian kita beratnya ke sosial, bantu ojek, bantu mama di pasar. Kemudian ada yang tertarik dengan kita punya konsep. Begitulah karena mereka lihat bahwa anak-anak ini ada untuk itu membantu banyak orang begitu. Jadi kenapa sih kita tidak bisa bantu mereka? Ya akhirnya bukan dari pemerintah daerah, tapi dari tempat lain yang bantu kami. Swasta itu? Swasta. Ya kalau pemerintah ya mungkin barang-barang seperti ini kapan mereka membantu begitu. Jadi mungkin pesan juga untuk pemerintah untuk buka mata terhadap anak-anak muda-mudi kreatif, inovatif yang ada di Manokwari ataupun di mana juga untuk support mereka, karena itu dengan itu kita bisa membantu mereka untuk mandiri, tidak perlu untuk setiap tahun harus demo karena tidak terima karena proposal kemudian tidak diterima di pegawai negeri atau proyek dan lain-lain begitu. Jadi harus ini pesan juga untuk pemerintah supaya support, jangan kayak kami bergerak sendiri kemudian orang dari luar yang bukan yang terkenal dengan kami juga yang support kami, sehingga ini kita saat ini sudah ada punya ruko, kemudian kita bisa kontrak setahun 40 juta. Itu karena itu satu pesan juga untuk anak-anak muda Papua, jangan takut untuk mulai usaha, apalagi ketika kita membantu banyak orang yang susah, itu pasti dia punya pahala, istilahnya pahala itu besar sekali gitu. Kita hanya berbuat saja, nanti ada yang menilai kita bahkan kemudian akan support kita gitu. Jadi jangan istilahnya sebelum buat sesuatu kita teriak begitu. Bantu saya ini ya. Saya mau bikin ini, bantu saya. Aduh, itu kebiasaan lama dan semua orang pasti ingin itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mon, kan sudah ada ini ruko dan masih menjual, hanya sebatas menjual dari produk-produk mama-mama. Apakah ada rencana ke depan yang inovatif lain atau inovasi kemudian untuk mengembangkan usaha ini sendiri? Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja nanti mungkin yang menjadi rencananya untuk usaha ini kemudian maju? Iya benar. Depan selain yang ada di internal di dalam sini, kita ada rencana juga pasti ke depannya yang panjangnya pasti tidak akan di sini saja. Mungkin kita buat mungkin ada satu di Wosi atau tidak di Biak, di Wasior, itu rencana panjang. Tapi yang rencana jangka pendek ya mungkin kita akan penambahan produk, mungkin tidak hanya sebatas sayur, tapi juga mungkin produk yang lain ya, seperti beras, ya produk dapur begitu ya, ada beras, minyak dan lain-lain. Tapi kalau buah-buahan sudah masuk? Buah-buahan belum. Buah-buahan kan seperti kita tahu bahwa ya mungkin dari Anggi, dari di sini dataran Peravi atau mungkin daerah-daerah lain di sekitaran Manokwari itu kan ya istilahnya bisa menghasilkan buah yang kemudian punya nilai jual juga. Benar-benar itu buah juga pasti akan masuk, kemudian yang di luar eksternal itu kita rencana untuk, karena ini daerah kampus, kita berencana untuk buat kurir yang kita namakan itu mungkin mahasiswa kurir. Dan ini bagian juga sebenarnya membentuk mereka punya karakter. Tapi sudah dikonsepkan itu? Sudah dikonsep, itu pasti dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat, tapi sekarang sudah ada 3 mahasiswa yang sudah biasa melakukan pengantaran, toh? Jadi sebenarnya dia sudah berjalan begitu. Pasti dalam ketika banyak yang membeli di kami, itu pasti semakin banyak mahasiswa akan terlibat di pengantaran, dan itu pasti akan membantu mereka ya. Apalagi masa new normal ini, terus masa anak-anak masuk sekolah atau kuliah ini kan
sampai tahun depan ya. Ya. Jadi pasti kuliah online itu banyak sekali. Dan ini mahasiswa nih, kamu dapat uang di mana begitu? Dapat di mana? Jadi ya, terima kasih juga karena hari ini ya teman-teman bisa datang ke sini terus ambil video, kemudian bisa membantu untuk promosi, dan pasti yang nonton ya mungkin mereka bisa, karena dengan berbelanja di sini bisa Membantu secara tidak langsung, membantu mama terus mahasiswa. Oke, sekarang mungkin bisa kasih tahu nih tokonya di mana, apa saja yang disediakan, biar orang-orang tertarik untuk datang ke sini dan berbelanja di sini. Ini apa namanya tempat ini? Belum ada nama. Kita kasih nama Anggimart. Anggimart teh? Iya, Oh, saya kira Simon Mart. Anggimart, sayuran dan buah segar. Produknya apa saja? Produknya itu sayur hijau. Nah, kemudian ini sayur hijau yang unik karena di depan kami ini kan ada pondok-pondok mama juga kan berjualan. Jadi kami sebenarnya kami tidak menjual produk yang mama mereka jualan. Karena di Manokwari kan produknya masih banyak sekali. Istilahnya kehadiran kami tidak menutup pintu berkat orang lain begitu. Bukan menjadi pesaing ya? Iya, bukan menjadi pesaing. Jadi ketika ada yang pesan kangkung, kami akan beli langsung dari mama yang di pondok-pondok begitu. Ya, itu selain kangkung, khususnya sayur hijau ya. Kemudian pokoknya segala macam jenis sayur yang ada di Manokwari kami rencana untuk kasih masuk. Jadi jamur, kemudian sayur kaku, sayur lilin, kentang, wortel, terus kol. Pokoknya kita rencana produk lokal yang ada di Manokwari kita tampung di sini. Oh ya teman-teman, mungkin sedikit penjelasan. Ngeri sekali tadi dibahas jual sayur paku, sayur lilin. Nah, ini kan menakutkan bagi beberapa teman-teman yang tidak tahu bahwa sebenarnya sayur paku itu berarti pakis gitu ya. Iya, pakis. Kalau sayur lilin itu dari buah apa ya namanya? Kayak ini pohon seperti gajahan ya. Iya. Dari bunga dari gajahan itu ya. Jadi itu memang enak sekali sih kalau dibangun dicampur dengan telur dan seperti rasanya ya memang enak. Kalau untuk produk lain seperti buah belum sementara ini? Iya, buah sementara belum. Mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai kasih masuk stok buah, juga daging seperti ikan, ayam, dan kalau ada daging sapi ya kita taruh juga. Kemudian kalau ada udang dan kepiting ya masuk. Oh ya teman-teman, nanti alamatnya kita tulis di bawah ya, untuk teman-teman yang mau berkunjung langsung atau membeli produk-produk dari teman yang disediakan oleh teman kita semuanya. Terus bisa berbelanja online juga. Selain offline bisa online juga. Oh siap. Jadi nanti langsung hubungi, biasa itu nomor WA ya? Iya, nomor WA Bro sendiri toh. Nanti kita juga tulis nomor WA-nya. Teman-teman yang mau pesan sayur daripada harus keluar berbelanja ke pasar panas, kita bisa pesan dari sini. Kan kita sudah masuk di dunia digital dan semua serba digital, termasuk jual beli juga secara digital. Ada tidak niatan untuk kemudian membuat aplikasi jual beli yang mungkin diciptakan sendiri nanti dikomersialkan untuk masyarakat, bahwa jika membeli sayur ya kita tahunya Anggimart seperti itu. Ya, itu rencana kami ke depannya begitu, sesuai dengan yang kita sesuaikan dengan anggaran, kapan dia akan ada itu sesuai dengan anggaran, tapi kita sudah punya konsepnya, sudah ada, karena selama ini kita jalankan konsepnya seperti begitu, sayuran, kemudian bangun hubungan dengan petani dan penjual di pasar, kemudian ada jasa pengeluarannya juga, sistem pembayarannya juga selama ini bisa cash, tapi kita lebih dorong untuk via bank, transfer dan lain-lain. Jadi ke depan konsepnya sudah ada, konsepnya bagaimana e-commerce lagi, bagaimana
tempat penjualan online ya. Satu aplikasi untuk menjual sayuran secara online itu sudah ada. Tinggal kapan ya siapa mungkin dari kita atau siapa yang mau berbuka tangan untuk kami ya itu bersyukur sekali ya gitu. Kita bisa ya istilahnya ada anak muda Papua juga yang bisa punya berinovasi kan ini kepada orang lain nih. Itu sudah. Iya, itu selain itu dengan pasar sekarang kan kita punya pasar tradisional itu situasinya tidak mendukung dan pada saat-saat begini itu mereka paling rentan sekali itu. Jadi ini bagian dari inovasi. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar kisah inspiratif dari teman saya Simon. Dan selanjutnya teman-teman sendiri menilai ingin jadi seperti apa dan membantu orang lain itu tidak hanya satu jalan. Mungkin jalan lain pun bisa dilakukan untuk tetap bisa membantu orang lain. Yang jelas ini inspirasi Papua. Teman saya ini akan menginspirasi banyak orang. Dan bagi siapapun yang nonton ya, Anda harus mencerna baik-baik bahwa semua orang itu bisa. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Papua, mau dia orang Batak, yang jelas jika kita punya kemauan pasti bisa ya. Mungkin sedikit kasih motivasi untuk teman-teman kita di rumah. Silakan. Ya, mungkin bagi anak-anak Papua di mana saja saya dorong untuk menjadi wirausaha. Ya, istilahnya social entrepreneurs ya. Jadi kita melakukan kegiatan bisnis, tapi kita orang di situ ada banyak pihak yang mendapat manfaat dari situ. Kemudian saya sendiri latar belakangnya dari Fakultas Sastra. Ini alirannya sosial ya. Kita tidak punya basis ekonomi dan lain-lain. Hitung-hitungan begitu. Tapi kenapa saya bisa? Karena saya berani untuk mencoba begitu. Berani untuk terjun ke situ dengan segala keterbatasan. Nanti di situ baru kita melihat begitu. Bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana sistem pemasaran dan lain-lain. Itu gampang ketika kita nanti sudah ada di dalam hal itu dulu. Itu berbisnis itu begitu, kita berani untuk terlibat dulu. Jangan sebelum terlibat kita sudah pikir lagi tidak bisa begini. Atau nanti bagaimana itu jangan pikir begitu dulu. Kemudian ya hari ini banyak anak muda Papua itu istilahnya setelah tamat SMA atau setelah lulus dari kuliah itu pikirannya paling banyak itu pegawai negeri. Kemudian setelah ketika kita tidak tembus pegawai negeri, kita bataria A, B, C, D. Kemudian ini mohon maaf, ini saya teman di sini besar di Papua, jadi kita bicara itu. Kemudian banyak yang kita melihat di sekitaran kita orang, kita punya teman-teman di Papua punya usaha ini, kemudian kita orang cemburu begitu. Itu cemburu setengah mati sekali. Padahal seharusnya bukan cemburu yang kita orang harus sebagai ekspresi dari kita orang, tapi itu sebenarnya bisa. Kayak tadi dia bilang bahwa siapa saja bisa, dari suku mana saja bisa jangan kita pikir-pikir untuk yang besar-besar. Jual pisang goreng kah, atau mau bikin warung apa, itu harus anak muda Papua bisa di situ juga. Jadi tadi pertama jangan pikir bahwa berbisnis itu hal yang sulit sekali, tapi pertama harus terlibat di dalam itu, berani untuk ambil keputusan. Oke, saya kerja ini, nanti yang lainnya itu sesuai dengan itu, proses itu berjalan gitu. Kita bisa tahu ini pengelolaan keuangan seperti bagaimana, pengelolaan waktu seperti bagaimana, dan manajemen untuk di dalam sendiri itu bagaimana, itu nanti seiring dengan waktu. Betul sekali tadi bahwa kita ini sama-sama lulusan sastra Inggris gitu ya. Dan kemudian mau terjun ke bidang ekonomi. Mungkin nanti sambil berjalan dia pasti akan paham dan bahkan bisa menguasai pasar dengan teknik promosi, dengan pengelolaan keuangan, tentu akan berjalan dan mengalir seperti biasa. Oke teman-teman,
Dan sekian obrolan inspiratif kita hari ini, saat ini, dan sampai jumpa di obrolan inspiratif lain yang tidak kalah menginspiratif, teman-teman. Salam.